Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Sulit. Jadi pada video kali ini aku akan membahas soal-soal tentang polinomial atau suku banyak. Ya, langsung saja ke soal nomor 1. Diketahui polinomial fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 4x ditambah 5 dan gx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 3. Jika hx sama dengan 3 dikali fx dikurang gx, maka tentukan a. polinomial hx, b. derajat polinomial hx, c. suku tetap polinomial hx. Oke, pertama kita bahas dari nomor 1. Polinomial hx. Di soal sudah diketahui bahwa rumus hx itu sama dengan 3 dikali fx dikurang 2 dikali gx. Nah, fx sudah diketahui dan gx juga sudah diketahui. Jadi tinggal masukkan nilai fx ke rumus ini. 3 dikali fx dikurang 2 dikali gx. Oke, jadi kita kalikan ke dalam. Menjadi 3x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 15 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 10x ditambah dengan 6. Nah, operasikan yang bisa dioperasikan yaitu dengan pangkat x-nya yang sama. Jadi kalau 6x pangkat 3 itu bisa dioperasikan dengan min 4x pangkat 3 gitu. Jadi kita operasikan, ini 3x pangkat 4 tidak ada pasangan karena tidak ada yang variabel x-nya pangkat 4 selain 3x pangkat 4 ini. Terus kalau min 6x pangkat 3 itu kita kurangkan dengan 4x pangkat 3. Terus tidak ada lagi yang x pangkat 3, jadi min 10x pangkat 3. Untuk yang 3x pangkat 2 kita jumlahkan dengan 6x pangkat 2 menjadi 9x pangkat 2. Dan min 12x kita jumlahkan dengan 10x menjadi min 2x. 15 kita jumlahkan dengan 6 menjadi 21. Oke, ini adalah polinomial hx. Untuk derajat polinomial hx, itu adalah pangkat tertinggi dari x, dari variabel x. Jadi pangkat tertinggi dari variabel x itu adalah derajat polinomial hx. Nah, derajatnya yaitu 4 karena di sini pangkat tertinggi dari variabel x itu adalah 4. Jadi 3x pangkat 4, 4-nya itu udah tertinggi. Nah, untuk suku tetap polinomial itu adalah angka yang tidak memiliki variabel sama sekali. Jadi hanya konstanta, yaitu 21. Jadi suku tetap polinomial hx itu adalah 21. Oke, lanjut ke nomor 2. Diketahui polinomial fx sama dengan x kuadrat min 4x ditambah 2 dan gx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1 jika hx sama dengan 2 kali f kuadrat x dikurang fx dikali gx, maka tentukan a. polinomial hx, b. derajat polinomial hx, c. koefisien x pangkat 3 dari polinomial hx. Oke, pertama kita bahas dulu yang a. Kita masukkan saja langsung ke rumus karena di sini udah diketahui fx-nya berapa dan gx-nya berapa gitu. Jadi langsung masukkan saja 2 dikali fx kuadrat dikurang dengan fx dikali dengan gx. Gitu. Jadi hasil dari fx kuadrat itu adalah x pangkat 4 dikurang 8x pangkat 3 ditambah dengan 20x pangkat 2 dikurang 16x ditambah 4 dan hasil kali fx dan gx itu adalah x pangkat 5 dikurang 7x pangkat 4 ditambah 12x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 2. Nah, ini 2 kita kalikan ke dalam dan ini juga negatifnya kita kalikan ke dalam. Nah, ini kalau kita kalikan ke dalam menjadi 2x pangkat 4 dikurang 16x pangkat 3 ditambah 40x pangkat 2 dikurang 32x ditambah dengan 8. Nah, ini negatifnya kita kalikan ke dalam juga menjadi negatif x pangkat 5 positif 7x pangkat 4 dikurang dengan 12x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 8x dikurang 2. Nah, kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan, yang bisa dioperasikan, yaitu misalkan
min 16x pangkat 3 dengan min 12x pangkat 3. Jadi kita cari dulu yang 2x pangkat 4 itu bisa dengan 7x pangkat 4 menjadi 9x pangkat 4. Nah, untuk ini negatif x pangkat 5 itu tidak ada pasangan, jadi langsung ditulis. Untuk yang x pangkat 3 itu negatif 16x pangkat 3 dengan negatif 12x pangkat 3 menjadi negatif 28x pangkat 3. Untuk yang x pangkat 2 yaitu positif 40x pangkat 2 dikurang dengan 3x pangkat 2 menjadi 37x pangkat 2. Dan untuk negatif 32x kita jumlahkan dengan positif 8x menjadi negatif 24x. Dan 8 kita kurangkan dengan 2 menjadi 6. Nah, ini adalah polinomial dari hx. Dan yang B, derajat polinomial hx sama seperti tadi, pangkat tertinggi dari variabel x, yaitu 5. Jadi, derajat polinomial hx yaitu derajat 5. Untuk koefisien x pangkat 3 dari polinomial hx, koefisien itu adalah angka yang berada di depan variabel. Jadi, misalkan ini, 9x pangkat 4, koefisiennya yaitu 9. Kalau 37x pangkat 2, itu koefisiennya yaitu 37. Nah, ini koefisien dari x pangkat 3, yaitu negatif 28. Untuk soal nomor 3. Diketahui polinomial fx sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 8. Dan gx itu sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 dikali dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c ditambah dengan dx ditambah e jika fx ekuivalen dengan gx. Tentukan nilai a, b, c, d, dan e. Nah, ini cara menjawabnya yaitu kunci dari soal ini yaitu fx ekuivalen dengan gx. Oke, langsung kita jawab. Kita jabarkan terlebih dahulu, yaitu gx-nya kita kalikan. Ini yang bisa dikalikan. Menjadi ax pangkat 4 itu didapat dari x kuadrat dikalikan dengan ax kuadrat. Dan bx pangkat 3 dikurang 3ax pangkat 3 ditambah cx pangkat 2 dikurang 3bx pangkat 2 ditambah 2ax pangkat 2 dikurang 3cx ditambah 2bx, ditambah dx, ditambah 2c, ditambah e. Oke. Kita keluarkan. Ini kita keluarkan karena agar sama dengan bentuk fx. Jadi, di bentuk fx itu ada x pangkat 4, ada x pangkat 3, ada juga x pangkat 2. Jadi, kita keluarkan. Ini x pangkat 3-nya agar sama dengan ini. Jadi bisa kita buat b dikurang 3a itu sama dengan 5. Karena fx ekuivalen dengan gx. Nah, karena itulah fx ekuivalen dengan gx ini adalah kunci dari soal ini. Oke, jadi ini bisa kita keluarkan menjadi b dikurang 3a dikali dengan x pangkat 3. Karena kalau 3x pangkat 3 ini dikalikan dengan b, itu menjadi bx pangkat 3. Dan kalau x pangkat 3 ini dikalikan dengan 3a, itu menjadi min 3a x pangkat 3. Nah, begitu juga dengan cx kuadrat min 3bx kuadrat ditambah 2ax kuadrat. Kita bisa keluarkan x kuadratnya menjadi c dikurang 3b ditambah 2a dikali dengan x kuadrat. Begitu juga dengan min 3cx ditambah 2bx ditambah dx, bisa kita keluarkan x-nya menjadi min 3c ditambah 2b ditambah d dikali dengan x ditambah 2c ditambah dengan e. Nah, 2c ditambah dengan e itu konstanta, akan menjadi konstanta yaitu 8 di akhir karena tidak ada variabel. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama itu ax pangkat 4 sama dengan 2x pangkat 4. Nih, ax pangkat 4 sama dengan 2x pangkat 4. Kenapa? Karena variabelnya sudah sama. Variabelnya sudah sama-sama x pangkat 4. Nah, karena fx ekuivalen dengan gx, jadi a itu
sama dengan 2. Nah, untuk yang B-3 dikali X pangkat 3 sama dengan 5X pangkat 3, karena variabelnya sama-sama X pangkat 3, jadi bisa kita samakan. Ini menjadi B dikurang 3A sama dengan 5. A tadi sudah kita dapatkan, yaitu 2, jadi kita kalikan. Jadi B-6 sama dengan 5. Kita pindahkan min 6 ke ruas sebelah kanan menjadi positif 6. Menjadi B sama dengan 11. Oke, untuk yang X pangkat 2, yaitu C dikurang 3B ditambah 2A sama dengan negatif 3X kuadrat. Nah, ini bisa kita hilangkan juga X kuadratnya menjadi C dikurang 3B ditambah 2A sama dengan negatif 3. A dan B sudah kita temukan tadi, B sama dengan 11 dan A sama dengan 2. Jadi kita substitusikan. Oke, min 3 dikali 11 itu negatif 33 dan 2 dikali 2 itu positif 4. Kita pindahkan yang min 3 sama 4 ini ke ruas sebelah kanan. Menjadi min 3 ditambah 33 dikurang 4. Dan hasilnya C sama dengan 26. Oke, untuk yang selanjutnya X pangkat 1. Oke, min 3C ditambah 2B ditambah D sama dengan min 4. X-nya kita bisa hilangkan, karena kalau X-nya pindah ke ruas sebelah kanan itu menjadi dibagi. X-nya bisa kita coret jadi. C sudah kita dapatkan, B juga sudah kita dapatkan, tinggal kita substitusikan, yaitu min 3 dikali dengan 26 ditambah 2 dikali dengan 11 ditambah D sama dengan min 4. Ini menjadi negatif 78 ditambah 22 ditambah D sama dengan negatif 4. Kita pindahkan, kita kurangkan saja terlebih dahulu, kita operasikan ini, menjadi negatif 56 ditambah D sama dengan negatif 4. Kita pindahkan negatif 56 ini ke ruas sebelah kanan menjadi positif 56. Jadi kalau 56 dikurang dengan 4 itu hasilnya 52. Untuk 2C plus E, ini konstanta di akhir, itu sama dengan 8. Jadi kita substitusikan nilai C-nya, karena sudah didapat tadi 26. 2 kali dengan 26 jadi 52. Jadi E sama dengan 8 dikurang 52. Jadi hasil E adalah negatif 44. Nah, A-nya yaitu 2, B 11, C 26, D 52, dan E sama dengan negatif 44. Oke, untuk soal nomor 4. 6X kuadrat dikurang X ditambah 4 per X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 2X sama dengan A per X ditambah B per X min 1 ditambah C per X min 2. Jadi disuruh tentukan nilai A, B, dan C. Konsepnya sama seperti tadi, yaitu nilai ini itu ekuivalen dengan nilai ini, sama dengan. Jadi kita samakan dulu penyebutnya, menjadi kita kalikan X dikali dengan X min 1 dikalikan lagi dengan X min 2. Nah, ini X, ini A, karena kita samakan penyebutnya, X dikali dengan X min 1 dikalikan dengan X min 2, maka A-nya juga dikalikan dengan X min 1 dikalikan dengan X min 2. B itu dikalikan dengan X, B juga dikalikan dengan X min 2. Kalau C itu dikalikan dengan X dikalikan dengan X min 1. Maka hasil dari ini yaitu A dikali, ini kita operasikan dulu yang di dalam. Jadi A dikali X kuadrat dikurang 3X ditambah 2, ditambah B dikali dengan X kuadrat dikurang 2X, ditambah C dikali dengan X kuadrat dikurang X. Yang bawahnya itu menjadi X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 2X. Bawahnya sama, menjadi sama-sama itu, sama-sama X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 2X. Tinggal yang atasnya aja. Kita kalikan lagi ke dalam A-nya. Jadi AX kuadrat dikurang 3AX ditambah 2A, ditambah BX kuadrat dikurang 2BX, ditambah CX kuadrat dikurang dengan CX. Oke. Kita dekatkan yang
pangkat 2 dengan pangkat 2, pangkat 1 dengan pangkat 1 menjadi AX kuadrat ditambah BX kuadrat ditambah CX kuadrat dikurang 3AX dikurang 2BX ditambah 2A per X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 2X. Oke, ini kita keluarkan, X kuadratnya bisa kita keluarkan menjadi A ditambah B ditambah C dikali X kuadrat dikurang X dikali dengan 3A ditambah 2B ditambah C ditambah 2A per X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 2X. Nah, ini sudah sama bentuknya. X kuadrat, min X, dan konstanta. Kita cari nilai A terlebih dahulu karena lebih mudah. 2A sama dengan 4, jadi A sama dengan 2. Nah, untuk 3A ditambah dengan 2B ditambah dengan C sama dengan X. Ini sama-sama X gitu. Jadi agar nilai ini sama dengan, kita buat 3A ditambah 2B ditambah C ini sama dengan 1. Karena kalau X dikali 1 itu sama dengan X. Kita buat sama dengan 1. A-nya kita sudah dapatkan tadi yaitu 2. Kita kalikan terus kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi 1 dikurang 6. Jadi 1 dikurang 6 yaitu negatif 5. Untuk yang A ditambah B ditambah C dikali X kuadrat sama dengan 6X kuadrat. Kita coret X kuadratnya. Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan 6. Nah, nilai A sudah diketahui yaitu 2. Kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi negatif 2. Jadi 6 dikurang 2 yaitu 4. Nah, ini 2B ditambah C sama dengan negatif 5 dan B ditambah C sama dengan 4. Bisa kita gunakan cara eliminasi. Didapatkan B sama dengan negatif 9 dan C sama dengan 13. Nah, maka dari itu sudah kita dapatkan nilai A yaitu 2, nilai B yaitu negatif 9, dan nilai C yaitu 13. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Diketahui sebuah balok dengan panjang 4X ditambah 8 cm, lebar 2X ditambah 6 cm, dan tinggi 3X dikurang 2. Tentukan luas permukaan balok dan volume balok. Jadi luas permukaan balok itu rumusnya 2 dikali dengan P dikali L, panjang dikali lebar, ditambah dengan P dikali T, panjang dikali tinggi, dan ditambah dengan lebar dikali tinggi. Jadi kita masukkan saja nilai-nilainya. P yaitu 4X ditambah 8 dan lebar itu 2X ditambah 6. Panjang itu 4X ditambah 8, tinggi itu 3X dikurang 2, kita kalikan, dan lebar itu 2X ditambah 6, tinggi juga 3X dikurang 2. Tinggal kita kalikan saja. Menjadi 2 dikali 8X pangkat 2 ditambah 40X ditambah dengan 48 ditambah 12X kuadrat ditambah 16X dikurang 16 ditambah 6X kuadrat ditambah 14X dikurang 12. Nah, kita operasikan yang bisa dioperasikan, yaitu 8X kuadrat ditambah dengan 12X kuadrat ditambah dengan 6X kuadrat menjadi 26X kuadrat, dan 40X kita tambahkan dengan 16X, kita tambahkan lagi dengan 14X menjadi 70X. 48 kita kurangkan dengan 16, kita kurangkan lagi dengan 12 menjadi 20. Nah, kita kalikan 2-nya ke dalam menjadi 52X kuadrat ditambah dengan 140X ditambah dengan 40. Nah, itu adalah luas permukaan balok. Untuk volume balok, rumusnya yaitu P dikali L dikali T, panjang dikali lebar dikali tinggi. Kita kalikan saja 4X ditambah 8 dikali dengan 2X ditambah 6 dikali dengan 3X dikurang 2. Hasilnya menjadi 24X pangkat 3 ditambah 104X pangkat 2 ditambah 64X dikurang 96. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.